Baik, saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. mahasiswa Unsia. Terima kasih sudah join di sore hari ini. Mohon maaf, jam ini saya rubah mengingat ada yang beberapa meminta saya untuk direview jangan sampai hari Minggu pagi gitu ya. Tapi ini pun juga kalau untuk Zoom itu memang di Unsia kan sesuai dengan apa namanya waktu longgar Anda dan kalaupun tidak bisa akses nanti akan ada bisa akses dari rekaman. Namun memang kelebihannya kalau kita itu bergabung di Zoom, maka seandainya ada beberapa hal yang masih mengganjal mengenai materi ataupun mengenai beberapa hal, Anda bisa tanyakan langsung kepada saya. Begitu ya. Baik. Nah, hari ini kita akan memantapkan atau mereview kembali materi di minggu ketiga ini yaitu tentang pola kendali komunikatif. Setelah minggu kedua kita bicara tentang Johari Window dan saya rasa di Johari Window nggak terlalu sulit karena itu bicara bahwa ada 4 jendela dalam pemahaman kita untuk keterbukaan kita pada orang lain gitu ya. Jadi ada open area, kemudian ada hidden area, ada blind area, dan unknown area. Mengingatnya mudah. Artinya misalnya kalau kita bicara tentang open berarti kita yang open orang lain open juga. Jadi kita tahu orang lain tahu. Kalau blind berarti kita yang buta, orang lain tahu kita. Kemudian kalau hidden berarti kita yang menyembunyikan, orang lain yang tidak tahu tentang kita karena kita sembunyikan. Kemudian unknown area, kita nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pola kendali komunikatif. Dua hal ini yang ada di minggu kedua dan minggu ketiga itu bisa Anda jadikan grand teoretik dalam riset Anda nanti dalam skripsi. Jadi ada beberapa hal kalau Anda googling mencari riset-riset atau jurnal-jurnal yang berkenaan dengan Johari Window misalnya itu juga dilakukan sebagai teoretik untuk mendukung dalam riset skripsi. Demikian juga dengan pola kendali. Memang pola kendali itu biasanya akan dikaitkan juga dengan fenomena yang lain, begitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara mengenai pola kendali, maka sebetulnya itu bicara tentang keahlian dan kecakapan komunikator dalam melakukan mempengaruhi komunikannya, begitu ya. Baik, ini di message ada banyak hal yang izin untuk menutup layar. Boleh ya, silahkan Mbak-Mbak dan Mas-Mas yang berhalangan untuk buka layar ataupun lagi di jalan. Saya justru berpesan untuk hati-hati di jalan ya. Tetapi kalau masih bisa mengakses, Alhamdulillah. Dan nanti pun juga insya Allah akan kita rekam gitu ya. Baik, kira-kira ada yang pengen didiskusikan nggak sebelum kita mencoba menguliti ya, menguliti apa sih sebetulnya ada beberapa macam pola kendali komunikatif yang Anda kenal. Kalau saya melihat di apa kuis, kalau di waktu Johari Window itu hampir banyak yang 100 ya. Kalau yang di sini memang belum semuanya, baru beberapa. Saya memang tidak menginfo ya, saya lupa menginfo mengingat kemarin tuh saya banyak kesibukan yang harus dilakukan termasuk ujian proposal dari berbagai macam dari S1 dan S2 begitu ya. Nah, namun saya berharap Anda pastinya tiap hari itu akses Adlink, jadi pastinya insya Allah Anda tahu ya kalau ada kuis dan lain sebagainya. Minimal Anda sempatkan di waktu libur, di hari Minggu misalnya seperti ini, silakan diakses supaya absen Anda tidak kosong, gitu ya. Baik, kira-kira ada yang pengen ditanyakan nggak tentang Johari Window sebelum kita menyelami tentang pola kendali ini? Kita kasih kesempatan dulu. Ya, semuanya izin ya isinya.
Baik, kalau nggak ada kita akan lanjut dulu ya. Jadi kita bicara tentang pola kendali komunikatif atau pola kendali komunikasi yang dilakukan sebetulnya adalah oleh komunikator. Di sini intinya gampangnya begini. Sebetulnya bagaimana kita bisa mengendalikan komunikan kita, gitu ya, mengendalikan komunikan termasuk di dalamnya adalah yang dimaksud mengendalikan lingkungan komunikasi kita, gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang kendali, berarti kapan sih sebetulnya kita akan melakukan kendali? Jadi sebetulnya situasi-situasi tertentu terkadang memang membutuhkan kita untuk menerapkan pola kendali ini. Makanya kita perlu punya keterampilan dalam mengendalikan komunikan kita, lingkungan sosial kita, dan lain-lain. Jadi artinya berarti ketika kita bicara tentang strategi kendali yang kita lakukan terhadap komunikan kita misalnya, maka kita itu sebetulnya lagi mencoba atau punya keahlian atau keterampilan dalam pola kendali ini. Nah, yang harus kita ingat adalah ada perbedaan dan persamaan antara komunikator, ya. Nah, ini kalau kita lihat cara manusia dalam hal ini adalah komunikator itu akan melakukan cara dengan berbeda-beda, gaya berbeda-beda, gitu ya. Nah, makanya ada banyak tipe kendali. Nah, yang kita akan bahas adalah berkaitan dengan baik. Kita ke sini dulu ya. Ada unsur tetap dan tidak tetap dalam pola kendali ini. Kalau yang apa kita tahu bahwa unsur yang tetap itu kebutuhan itu pasti ada, kemudian ada saling ketergantungan untuk mendapatkan respon dari kendali kita, kemudian prosedurnya juga itu tetap semua ya, ada hubungan transaksional antara pengendali dengan yang dikendalikan, kemudian kalau bicara yang tidak tetap berarti cara-cara atau prosedur kendali yang akan dilakukan pasti berbeda, mengingat tipe orang itu berbeda dan situasinya pun berbeda. Nah, kita akan beranjak ke yang pertama. Nah, pertanyaan saya, kita bentuknya diskusi aja ya. Jadi, pertanyaan saya adalah kira-kira eh, kelebihannya apa pola yang pertama ini? Siapa yang mau berpendapat? Kira-kira kelebihannya apa ya yang pertama ini? Ada yang punya pendapat tentang ini? Kelebihan dari pola yang pertama. Yang pertama itu adalah water teruntai. Nah, cara ngingetnya mudahnya gimana? Boleh saya minta pendapat? Intinya apa sih water teruntai ini? Halo Ibu, saya izin Ya, menjawab. Saya baik. Farah. Eh, Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. ya, boleh. Nggak apa-apa. Silahkan, Mbak. Nah, tadi nilai plusnya ya dari strategi wortel teruntai ini, Mm-mm, kita dapat memperoleh respon yang diinginkan sebagai komunikator. mm-mm. Jadi kayak misal kita bertanya ke si A, terus kita udah membayangkan respon yang seperti ini, terus yang kita dapetin apa yang kita bayangkan, seperti itu sih. Jadi memperoleh respon yang diinginkan, apa yang diharapkan sama diri kita sendiri sebagai komunikator. Oke. Kita ini kan dulu, cirinya dulu, Mbak. Cirinya apa sih sebetulnya water teruntai ini? Ya Ciri Bu, dulu, cirinya. Ciri wortel teruntai apa cirinya? cirinya itu memberi imbalan ya, Cirinya adalah memberi memberi imbalan. imbalan. Ya, kalau kita lihat di sini memberi imbalan. Imbalan itu gimana? Contohnya seperti apa? Dengan bahasa yang mudah. Misal, Contohnya, oke, silahkan. contohnya misal saya ingin pergi.
bersama teman saya. Mm-mm. Terus ketika saya bertemu dengan teman saya memberi imbalan atau membayarkan makan dia gitu. Nanti imbalan yang saya adalah respon yang saya dapetin dari saya mengajak dia pergi dan membayarkan dia pergi. Responnya seperti yang saya harapkan itu dia say thank you dan dia memberikan waktu luang, dia mendengarkan cerita saya seperti itu. Oke, jadi eh, tapi ketemu itu memang sengaja ketemu atau tidak? Tidak, jadi semisal kasusnya itu di mana saya lagi butuh teman saya untuk cerita dan saya ada omongan seperti kayak ayo ketemu, saya lagi butuh teman cerita nih nanti saya bayarin makan terus ketika ketika saya bertemu dengan teman saya dapat respon yang saya inginkan yaitu dia mendengarkan cerita saya, dia responsif soal permasalahan yang saya ceritakan dia gitu. Baik. Oke, kita keep dulu ya. Ada yang mau melengkapi atau mungkin ada yang tidak setuju? Pendapat dari Mbak Farah ya tadi ya. Ada Ada izin, siapa? Bu? Silakan, Mbak Ya, boleh izin Mbak Bu, Sinta. Sinta. Baik, Sinta. gimana Mbak Sin? Heeh. Ya, boleh nggak Bu? Kalau misalkan yang pertama ini strategi wortel teruntai ini seperti kayak misalkan seperti sales seperti itu biasanya kan kalau mau deal sesuatu kita ajak makan dulu supaya hatinya senang, kita ajak ngobrol-ngobrol dulu gitu. Jadi contohnya misalkan ngajak makan jadi udah kenyang gitu kan, pikirannya juga udah bisa ngobrol enak gitu, jadinya setelah itu kita bisa mengharapkan kalau misalkan apa yang kita bicarakan itu suatu kesepakatan misalkan jadi deal karena memang suasana hatinya udah lebih enak karena dalam kondisi sudah diajak makan misalkan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Ibu, Mbak Farah, ya, Ibu, silakan Mbak ah Farah. saya mau menanggapi pendapat tadi Mbak Sinta itu kan dalam strategi untuk pemasaran atau sebagai sales ya. Jadi itu Hmm. jatuhnya kan transaksional. Oke. Dan kan kalau untuk strategi wortel ini, kalau misalnya kita mengharapkan respon yang kita inginkan, kalau misal kita ajak klien kita makan, terus kita menginginkan klien itu untuk deal, untuk membeli produk kita, terus kalau misalnya hal yang kita inginkan tidak terwujud itu masih bisa dibilang strategi wortel teruntai atau tidak? Oke, jadi ini sebetulnya ada begini, cara pandang Mbak Farah sama Mbak Sinta itu ada perbedaan. Yang satu tadi kan saya menekankan Mbak Farah itu sengaja atau tidak, ada niat atau tidak, kan gitu ya. Ah, kalau kita bicara mengenai namanya kendali, intinya ketika kita bicara tentang kendali, memang secara mungkin tidak selalu berarti ada niat sadar untuk mengontrol sesuatu, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara bagaimana kemudian dia bisa berpengaruh pada komunikan kita, berarti artinya kalau tidak sengaja, ya mungkin misalnya ya, kalau tidak sengaja itu unintentional misalnya, ada niat nggak? Enggak. Tapi apakah itu bisa termasuk mengendalikan komunikasi? Bisa saja. Caranya adalah misalnya orang yang punya kekuasaan lebih daripada yang lain. Itu secara nggak langsung kadang kita nggak mempengaruhi, tapi secara nggak langsung lingkungan itu udah terpengaruh secara dominan, misalnya kayak gitu. Nah, tapi ketika kita bicara tentang kendali itu sebetulnya memang bukan tergantung niat atau tidak niat, tapi tergantung apakah komunikasi kita itu bisa mempengaruhi atau mengarahkan jalannya interaksi atau tidak. Nah, intinya seperti itu. Jadi artinya ketika konteksnya diterapkan pada konteksnya Mbak Sinta, konteksnya adalah komunikasi itu tujuannya adalah untuk mempengaruhi dia supaya dia beli apa yang dia jual. Itu kalau Mbak Sinta. Kalau Mbak Farah, komunikasi itu ditujukan untuk supaya memperoleh kenyamanan, ketenangan dari sisi dia karena dia ada teman dan seterusnya. Apakah dua-duanya adalah merupakan pola kendali? Iya. Paham ya?
Jadi sebetulnya tidak tergantung pada niat atau tidak. Bisa saja dengan niat dan tidak. Tapi yang penting adalah bahwa komunikasi itu akan mempengaruhi dan mengarahkan komunikasi yang terjadi atau tidak strategi itu gitu. Paham ya? Jadi dua-duanya salah apa enggak? Enggak, dua-duanya benar. Hanya konteksnya yang berbeda. Nah, artinya kalau misalnya kita gagal mengendalikan, pertanyaan Mbak Farah begitu kan ya, gampangnya ya. Berarti kan belum tentu berhasil, Bu. Misalnya kayak Mbak Sinta belum tentu komunikannya itu berhasil, kemudian dia beli dan lain sebagainya. Betul. Ya, Mbak Farah juga sama, belum tentu itu juga berhasil, belum tentu. Makanya seorang komunikator itu akan punya cara strategi yang paling tepat yang dia terapkan untuk mencapai tujuannya, yaitu tadi mengarahkan dan mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Kebayang? Jadi dua-duanya nggak ada yang salah. Oke, clear ya? Jadi intinya kalau kita bicara tentang water teruntai, berarti memang jadi kita itu berkomunikasi dengan orang lain untuk mempengaruhinya itu menggunakan imbalan gitu ya. Imbalan itu ya imbalan supaya bisa bentuknya imaterial atau material. Kalau yang Mbak Sinta bisa saja, oke silahkan dicoba lipstik saya, ini yang saya jual, boleh gratis, gratis dulu. Atau pertama gratis, kedua baru bayar, misalnya kayak gitu ya. Nah, atau yang Mbak Farah tadi, oke deh saya traktir bakso, dan lain-lain. Akhirnya dia nyaman dan akhirnya apa yang diinginkan oleh Mbak Farah bisa tercapai misalnya. Ya, itu kalau water teruntai. Jadi kalau Anda lihat ada imbalan itu yang sifatnya hidden, yang sifatnya nggak kelihatan. Ya, tapi ada juga yang memang benar-benar imbalan itu jelas, berwujud gitu. Jadi kalau kamu nanti beli, saya langsung kasih diskon 40%. Ini diskonnya, bentuknya ini misalnya. Atau kalau kamu temani saya, kamu nanti saya pinjemi catatan saya ini. Itu imbalan yang jelas. Tapi ada juga yang imbalannya itu memang tidak selalu terlihat gitu ya. Jadi artinya berarti semacam hanya reward saja gitu. Jadi biasanya itu anak dengan ibu atau ibu dengan ayahnya dan seterusnya, gitu ya. Itu kalau kita bicara strategi water teruntai. Artinya berarti kelebihannya apa? Pertanyaan saya kan tadi kelebihannya jadi apa? Yang pertama tadi apa kelebihannya? Halo. Kelebihannya jadi apa? Bentar, saya mute dulu nih. Bu, izin jawab, Bu. Boleh, silahkan. Kelebihannya itu sama-sama diuntungkan responden dan komunikatornya. Ini Mas siapa ya? Sebentar, Mas, Mas Iya, siapa ini yang jawab? Mas Raffi. Bukan. Bentar, ini Mas Jose ya? iya betul, Bu. Oh ya, Mas Jose. Ya, yang nyala soalnya ada dua. Baik, silakan Mas Jose. Mangga. Eh, dia itunya responden dan komunikatornya itu sama-sama diuntungkan. Kelebihannya sama-sama diuntungkan. Betul, Bu. Oke, terus? Ada lagi? Jangkanya dia jangka panjang apa jangka pendek? Bisa meningkatkan motivasi untuk membantu, meningkatkan untuk menjualnya tadi, jangka pendek apa jangka panjang, Mas Jose? Jangka Tergantung, panjang, Bu. Bu. Jangka? Jangka Tergantung. panjang. Siapa yang bilang jangka panjang tuh? Kenapa jangka panjang, Mbak? Kalau Mas Jose tergantung. Kenapa jangka panjang? Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Oh ya, silakan, Mbak. Karena bisa membuat eh, orang tersebut belajar untuk konsisten.
Oke, belajar untuk konsisten tuh gimana? Saya belum kebayang. Maksudnya kayak misalkan yang tadinya awalnya kan ibaratnya kayak diiming-imingi imbalan ya Bu ya. Betul, Jadi nanti iming-iming. ke Mm-mm. depannya dia akan belajar untuk nggak selalu ini Bu, nggak selalu hanya karena imbalan gitu. Nanti dia akan belajar untuk jadi lebih baik, lebih lebih apa ya namanya Bu, lebih konsisten itu tadi sih Bu, itu Oke, menurut sebentar. saya. Yang belajar lebih baik komunikatornya atau komunikannya? Komunik komunikannya. Komunikannya. Kalau komunikannya berarti strategi komunikator dengan wortel terunta itu dia relatif bertahan lama atau pendek. Bertahan lama mungkin Bu. Kenapa Pendek. bisa lama? Nah, ini nggak sama nih. Bu, izin Mangga, Pendek Ibu. Safira, silakan Mbak. Bentar Mas Iksan. Baik, menurut saya kurang tepat kalau untuk jangka karena saya lebih kalau untuk wortel teruntai ini dia lebih ke untuk jangka pendek. Karena apa? Karena strategi yang digunakan dalam konsep ini tuh rewards. Nah, Oke. Terus? kalau ketergantungan rewards atau ketergantungan hadiah itu biasanya tidak bergantung lama. Bergantung lama sih menurut saya, Bu. Jadi, Oke. Hadiah lagi, gitu ya. Begitu udah nggak iya, punya iya. duit, nggak ada hadiah, udah nggak dukung lagi, gitu ya Mbak. Kasarnya seperti itu ya Mbak Safira. Baik, good ya. Mas Iksan, silakan Mas Iksan. Mas Iksan. Mas Iksan tadi mau berpendapat, Mangga? Enggak? Baik. Sebetulnya yang dinyatakan Mbak Oktavia itu tadi adalah dari sisi komunikan yang dipengaruhi. Kalau strategi kendali itu kan mempengaruhi kan, berarti adalah dia yang melakukan adalah yang melakukan strategi itu komunikator. Artinya, Itu kiloan ya? Apa ya? baik, ini siapa ya? Ya, baik. Berikutnya, Mbak Octavia tadi, komunikan itu ketika dia sudah menyadari, seperti yang dikatakan Mbak Safira, oh berarti gue dukung karena gue dikasih duit nih. Atau kalau lagi pemilihan pilkada nih, kasih duit, itu kan imbalan ya. Nah, berarti ketika sadar, sebenarnya dia nggak mampu, nih, cuma karena duit doang gue milih dia gitu. Atau saya milih dia karena dia memang, ya karena dia ngasih eh, money politik ini gitu. Nah, ketika komunikan itu sadar, tadi kan dikatakan dia konsisten, ya dia kemudian menolak. Kalau menolak, berarti komunikatornya gagal menerapkan dengan yang strategi wortel teruntai. Begitu ya Mbak Octavia ya, mungkin sudah dilurusin sebetulnya sama Mbak Safira. Terima kasih ya. Betul, jadi dia relatif jangka pendek karena dia sangat kurang efektif untuk jangka panjang. Ketergantungan pada reward itu menimbulkan motivasi yang tumbuh di dalam dirinya itu rendah. Sehingga suatu saat dia bisa berubah. Paham ya? Itu kalau kita bicara tentang strategi wortel teruntai. Baik, ada yang masih mengganjal. Intinya adalah motivasi dengan menggunakan imbalan, baik imbalan itu material ataupun non material. Jadi wortel teruntai itu adalah strategi yang dimana tentunya dia lebih jangka pendek, betul ya. Baik, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kedua adalah strategi pedang tergantung. Ini gampang dong. Kalau ini kelebihannya apa, kekurangannya apa? Nah, enggak, siapa yang mau berpendapat? Nih, namanya juga pedang ya, namanya hanging sword strategist. Nah, gimana ini? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Siapa yang mau berpendapat? Kelebihannya apa ya kalau pedang tergantung? Silakan. Izin Bu berpendapat. Ya, silakan Mas.
apakah strategi pedang tergantung ini bisa mendisiplinkan karyawan yang malas dengan kalau malas misal kita beri peringatan atau SP1 gitu Bu? Sangat bisa, sangat bisa. Ya, jadi artinya kelebihannya apa, Mas? Bisa bikin orang jadi disiplin kali Bu. Ya, bisa membuat orang menjadi disiplin menurut Mas Najmul ya. Baik, Ya. itu kelebihan. Kekurangannya sekarang. Izin menjawab Jadi sebelum kekurangannya mungkin jadi kurang loyal Bu karena cuma ada tekanan doang. Kurang loyal, Ya, kurang loyalitasnya respect kita. rendah. Iya, Ya, oke, bisa diterima. Makasih, Mas Najmul. Baik, ya. lainnya. Ini ada yang Mbak Sela. Silakan Mbak Sela, ada yang raise hand. Habis ini Mbak Lutiatul. Silakan Mbak Sela. Silakan. Kelebihan dan kekurangannya. Menurut Mas Najmul tadi, kelebihannya dia lebih mudah untuk mendisiplinkan. Kekurangannya loyalitasnya tapi rendah. Betul Ibu nggak? izin, Betul. Silakan Mbak Sela. Ibu izin suaranya kedengaran Bu. Kedengeran? Jelas? Menurut saya untuk kelebihan strategi pedang ini buat orang lebih disiplin, terus dapat juga mencegah kesalahan atau pelanggaran. Kalau Oke. untuk kekurangannya mungkin menimbulkan rasa takut atau tertekan, terus bikin hubungan bisa menjadi kurang baik juga dan bisa menimbulkan perlawanan. Baik, ya bisa ya. Artinya dia menimbulkan ketakutan negatifnya, tapi satu sisi dia bisa mendisiplinkan, dia lebih taat aturan, lebih cepat, dan seterusnya. Terima kasih Mbak Sela. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi Mbak Lutfiatul tadi atau Mbak Ibu Safira? izin Silakan. menambahkan. Silakan. Untuk efek positifnya sama dengan yang lain ya, ini efek untuk mendisiplinkannya cukup tinggi, sama efeknya juga jangka panjang. Kalau tadi kan yang wortel teruntai itu jangka pendek ya, kalau ini jangka panjang karena orang cenderung takut dengan punishment. Kemudian untuk kekurangannya, ini menurut saya agak need empati sehingga bisa menimbulkan trauma juga. Eh, ada efek perlawanan juga kalau memang orang itu tidak suka tertekan atau apa, biasanya kan ada efek perlawanan yang bisa membahayakan ke komunikatornya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih, makin lengkap ya. Mbak Safira, silakan. Kita kasih kesempatan. Silakan, Mbak. Ada yang mau disampaikan? kedengaran Bu suaranya Bu. Ya, kedengeran. Sebelumnya saya izin interupsi Mm-mm. kakak dari Lutfiatul. Maaf. Mm-mm. Saya rasa yang kakak katakan jangka panjang itu saya rasa enggak ya. Saya rasa pribadi enggak. Karena apa? Kan konsep ini itu lebih strateginya itu dengan ancaman atau tekanan, gitu kan. Jadi sesuatu yang kalau kita diterapkan atau diberi ancaman atau tekanan, kalau jangka panjang itu benar-benar bakal ngebuat si siapa komunikan itu ngerasa tertekan. Kondisi mentalnya dia nggak bakalan baik-baik aja kalau diberi ataupun ancaman dalam jangka panjang itu kurang efektif menurut saya. Kemudian betul untuk kelebihannya tadi memang ngebuat si komunikan itu lebih patuh dan kita sebagai komunikator juga mendapatkan apa yang kita mau karena itu tadi apa strateginya itu dengan ancaman ataupun tekanan. Semisal seorang ibu ke anak yang bilang kalau kamu mau main HP ya udah kamu harus makan dulu gitu. Kamu nggak bisa main HP kalau kamu nggak makan gitu. Salah satu contohnya. Terus kekurangannya itu sama dengan teman-teman yang lain mungkin bakalan ada timbul rasa takut yang berlebihan kalau untuk jangka panjang. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih ya Mbak, dilengkapi ya.
sebetulnya mungkin menurut Mbak Lutfi itu jangka panjang dalam arti ketika kepemimpinan, misalnya kalau kita bicara kepemimpinan dengan pedang tergantung misalnya. Artinya dia berarti menggambarkan kontrol, ancaman, dan seterusnya. Nah, jangka pendek panjangnya apa? Jangka pendek panjangnya memang tidak akan efektif kalau dipakai terus-menerus. Karena satu, dia bisa menimbulkan stres. Kemudian dua, mempengaruhi mental. Tiga, menimbulkan resistensi. Nah, ini yang berbahaya ya. Artinya nanti akan ada penolakan, ada demo pada pimpinan dan seterusnya ketika kita menggunakan pedang tergantung. Tapi jangka pendeknya ada nggak dia pengaruhnya? Sangat ada, efektif untuk kepatuhan. Dia sangat cepat, dia kemudian disiplin dan lain-lain. Tapi ketika diterapkan pada jangka panjang, dia bisa tapi banyak menimbulkan efek pada efek yang ditimbulkan dari strategi tersebut. Gitu ya, mungkin saya jembatani seperti demikian. Kebayang ya? Baik, ada yang mau berpendapat lagi, Mas Hendrik? Ada yang mau melengkapi atau mau mendukung siapa dan seterusnya? Silakan. Ya Bu, izin Bu, Ya, saya silakan. mau berpendapat. Jadi saya cukup setuju sama Kak Lutfi tadi. Jadi sepengetahuan saya Bu ya, Mm-mm. manusia itu ketika dia melakukan sesuatu itu hanya ada dua unsur Bu. Kenapa dia Oke. mau melakukan sesuatu itu? Yang pertama adalah mengejar yang namanya kesenangan, atau Mm-mm. yang kedua itu menghindari ketidaknyamanan. Mm. Ketika manusia itu dihadapkan terhadap dua ini, antara antara mengejar kenyamanan atau menghindari kesakitan atau ketidaknyamanan, manusia itu cenderung memilih yang kedua. Lebih baik dia nggak usah dapat deh sebuah kesenangan itu, tapi dia selamat dari suatu ketidaknyamanan. Jadi menurut saya Kasih strategi contoh, Mas. Kasih contoh konkret. Misalnya soal apa? misalnya gini Bu, contoh eh, katakanlah dibukalah suatu penerimaan PNS lah kita bilang Bu ya. Mm-mm. Ke- eh, Tentunya kalau misalnya kita bisa lulus untuk dari tes PNS ini kan bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang tetap yang lumayan aman Bu ya. Mm. Namun di saat yang bersamaan kita juga harus mempersiapkan dengan sangat berat gitu persiapan kita supaya kita bisa lulus tes ini. Kita harus persiapan dari fisik, tapi persiapan dari segi teori juga. Yang artinya itu sakit yang tidak tidak enak proses itu begitu Bu. Jadi manusia itu ya jadi gitu ada dilema itu apakah dia mau melakukan perjuangan yang tidak berat yang tidak ringan itu kalau misalnya secara umumnya kalau ada pilihan yang lain ada ini orang masih ada pilihan nih Bu masih ada istilahnya safety net lagi itu dia akan cenderung nggak mau ngambil kesusahan ini begitu Bu. Baik, sekarang Mas Hendrik ini bicara dari sisi komunikan yang menerima strategi dari komunikator dengan pedang tergantung atau komunikator yang menggunakan strategi pedang tergantung. Nah, gini Bu, mungkin apa ya lebih kayak dari eagle view lah Bu. Saya jelaskan aja lah Bu ya, biar enak Bu ya. Jadi menurut saya gini Bu, strategi ini kan menggunakan seperti ancaman Bu ya untuk Betul. mengendalikan seseorang itu. Mm-mm. Jadi maksud saya yang mau saya bilang tadi masalah tadi ada insting itu adalah ini merupakan suatu teknik kendali kendali seseorang itu yang sangat kendali dalam komunikasi yang sangat efektif Bu. Jadi menurut saya teknik ini itu efeknya lama, lama. Karena ketika rasa takut itu bisa ditanamkan dalam psikologi seseorang itu cenderung bertahan lama. Namun sisi negatifnya ada kemungkinan jadi nggak tidak hanya ini tidak bekerja lagi eh, pola kendali ini, melainkan ada bisa risiko terjadi retaliation atau pembalasan dendam begitu Bu dari komunikan terhadap komunikator gitu pendapat Betul. saya.
Ya, baik. Terima kasih, Mas Hendrik ya. Jadi sebetulnya intinya adalah bahwa ketika kita bicara tentang strategi pedang tergantung, itu bisa dipakai jangka panjang. Bisa. Contohnya adalah ketika sebuah organisasi dibangun berdasarkan hierarki, disiplin, rantai komando, dan lain sebagainya. Misalnya dalam organisasi militer. Misalnya, contohnya ya. Dia memang betul dia jangka panjang karena dia menuntut sistem komando yang sangat panjang dengan kesiapan untuk misalnya tempur, misalnya untuk kepatuhan struktural, misalnya standar kepatuhan yang sangat tinggi untuk operasi keamanan dan keamanan misalnya. Nah, itu betul dia jangka panjang ya. Nah, ketika menerapkan pada individu yang menerima strategi ini, betul orang itu kadang memang hanya dihadapkan pada mungkin hanya satu pilihan atau dua pilihan. Sebetulnya strategi pedang tergantung itu akan diambil sebagai salah satu strategi utama bagi komunikator ketika apa? Itu adalah situasi-situasi yang pertama, misalnya krisis atau keadaan darurat. Itu adalah strategi yang sangat utama digunakan komunikator untuk menerapkan strategi ini. Karena apa? Dibutuhkan keputusan jangka pendek yang segera harus dilakukan. Biasanya itu pada situasi krisis atau darurat. Yang kedua, misalnya dia diterapkan pada situasi pelanggaran aturan yang berulang. Misalnya nih kantor ini bolak-balik terlambat si apa karyawannya, maka pendekatan persuasif udah nggak bisa lagi digunakan. Maka satu-satunya jalan adalah dengan strategi pedang tergantung. Yang ketiga, misalnya ketika kita bicara mengenai tim yang kurang disiplin. Jadi pemimpin itu butuh untuk segera membangun kepatuhan dasar yang digunakan olehnya supaya tim itu supaya tetap sesuai dengan apa yang seharusnya secara kedisiplinan. Nah, itu kemudian biasanya akan digunakan strategi pedang tergantung. Ya, kemudian situasi-situasi apa? Misalnya deadline ya, yang kerja di dunia deadline nih, itu juga penting menggunakan strategi pedang tergantung. Karena apa? Karena harus segera eksekusi, harus ada kepastian, harus ada kecepatan dan sebagainya. Jadi, intinya adalah pada konteks-konteks tertentu dengan pedang tergantung itu akan menjadi sangat efektif. Tapi pada situasi yang lain, dia menjadi sangat tidak efektif. Contohnya adalah tadi yang dikemukakan oleh teman-teman yang lain tadi. Jadi dia menjadi sangat efektif ketika dia satu keadaan darurat dan lain sebagainya. Tapi dia tidak efektif itu ketika situasi di mana misalnya orang sudah memahami tugasnya. Orang eh, perlu kreativitas, tidak mau diatur yang lebih apa banyak aturan dan seterusnya. Dia nanti akan nggak betah, dia nanti akan sering keluar kerja dan sebagainya ketika situasinya pemimpinnya tipenya adalah pedang tergantung. Jadi sebetulnya semuanya nggak ada yang salah, tinggal konteksnya aja. Mas Hendrik tadi menyatakan pada konteks-konteks khas itu akan lebih bisa jangka panjang ya. Tapi pada konteks yang diterapkan pada situasi misalnya nih kayak ayah dengan anaknya diancam nih, awas ya. Kamu kalau hari ini nilainya di bawah 50, kamu nggak saya biayai. Nyatanya dia berhasil, tapi menimbulkan sakit hati, misalnya ya. Jadi dia selesai tepat waktu 3,5 tahun, tapi di sisa-sisa kelulusannya, nih Pak, hasil inimu, uangmu yang udah saya iniin. Nih aku udah sarjana, tapi habis ini jangan ngatur aku. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu kan banyak kasus ya, yang kemudian dia ada sakit hati dan lain sebagainya. Itu baik, begitu ya. Clear? Clear kah untuk pedang tergantung ini? Clear ya? Baik, Clear, jadi Bu. ada banyak strategi. Jadi Bu.
dia akan efektif di mana, tidak efektif di mana. Kita udah tahu ya. Nah, sekarang strategi yang ketiga nih. Strategi katalisator. Bagaimana dengan strategi katalisator ini? Ah, situasi yang seperti apa dia efektif, situasi seperti apa dia tidak efektif. Katalisator tahu ya? Intinya berarti apa kalau lihat di PPT? Strategi katalisator atau katalis kontrol strategis. Komunikator mencoba memancing respon yang ia inginkan, tetapi bukan memberi imbalan atau ancaman hukuman. Baik, katanya strateginya dengan pendekatan halus atau dengan pendekatan langsung, dan juga ada tingkat keterlibatan pribadi dalam strategi kendali. Nah, kalau begitu, berarti strategi katalisator ini kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Siapa yang mau berpendapat? Silakan, saya beri kesempatan. Ibu izin. Ya, silakan, Mbak Sela. Menurut saya untuk kelebihan strategi katalisator itu cenderung tidak memaksa, terus membuat hubungan lebih baik, serta membangun kesadaran jangka panjang. Untuk kekurangan strategi katalisator itu memang butuh waktu yang lebih lama karena hasil tidak langsung terlihat, terus tidak selalu efektif karena tidak semua orang peka terhadap isyarat. Itu, Bu. Baik. Ada yang mau menambahkan? Atau sudah setuju semua? Mudah mengingatnya? Jadi, menurut Mbak Sela, kalau kita bicara strategi katalisator, berarti ada kelebihannya ya. Artinya, apa namanya tadi, bisa menimbulkan dorongan inovasi justru ya, jadi justru mendorong gitu ya, tapi dia butuh lama waktunya gitu. Jadi dia karena hasil itu nggak langsung, orang itu nggak bisa langsung bisa membaca sinyal-sinyal yang implisit tadi, itu yang bisa ditangkap yang kemudian mempengaruhi dalam perubahan sikapnya. Jadi artinya berarti kalau kita menggunakan strategi katalisator, dia akan efektif ketika sebuah organisasi, misalnya pimpinan dalam organisasi gitu ya, itu butuh inovasi dan ide baru. Nah, itu akan efektif. Atau mungkin sifatnya culture apa organizational culture-nya itu cenderung kolaboratif. Jadi keputusan itu lebih banyak mementingkan keputusan bersama. Nah, itu akan efektif ya kalau kita menggunakan strategi katalisator ini. Nah, tapi pada sisi lain strategi ini juga bisa tidak efektif. Nah, tidak efektifnya di mana ketidak efektifnya kalau kita pakai ini? Ada yang punya pendapat? Jadi strategi katalisator itu ternyata nggak selalu efektif, tapi dia bisa Gitu, gagal juga. Nah, itu kapan atau di mana? Silahkan. Izin, Bu. Ya, silahkan. Izin merespon Bu untuk yang strategi katalisator. Ya, silahkan, Mbak. Iya, aku masih izin on off cam ya Bu, masih di Ya, jalan. boleh. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan untuk yang strategi katalisator ini, mungkin gini kali Bu, kalau misalkan kita memberitahu seseorang contohnya gitu kan, nah kadang negatifnya tuh kadang perlu kayak ngasih taunya tuh perlu alasan-alasan yang negatif supaya orang itu sadar. Tapi kalau misalkan gak sadar-sadar juga tuh kayak jadinya harus dikasih taunya dengan berbagai macam alasan lain gitu. Karena kan kita tidak memaksa, tapi mencoba menggunakan alasan-alasan lain supaya dia sadar nih gitu. Kalau misalkan mungkin kalau dari segi kesehatan ya seperti yang dicontoh kita harus ngasih tahu buruknya gitu. Jadi Baik. kita harus cari kayak apa ya mungkin keburukan dalam sesuatu apa namanya kejadian kah atau pengalaman orang lain dulu gitu.
Baik, jadi membutuhkan waktu ya, lebih banyak membutuhkan waktu. Baik, itu mirip kan Betul. ya. Baik, maksud saya adalah berarti dia tidak efektif. Nah, maksud saya gini, situasi yang seperti apa yang menjadikan strategi katalisator itu tidak efektif? Baik, silakan. Tadi siapa? Tadi udah satu ya. Yang berikutnya, Mas Hendrik. Oke, Bu, izin menjawab, Bu. Mm-mm. Kalau menurut saya, Bu, strategi katalisator ini nggak efektif ketika itu dipakai terhadap orang yang nggak begitu dekat, Bu. Jadi, supaya dia itu efektif itu sebelumnya eh, hubungan antara komunikator dan komunikan ini bagusnya sudah cukup dekat, Bu. Gitu, Bu, menurut saya. Oh, kalau hubungannya dia dekat, dia cenderung lebih berhasil. Iya, Bu. Baik. Ada lagi? Dia bisa tidak efektif ketika kapan? Izin menjawab, Ibu. Silakan, Mbak. Kalau menurut saya ketika diterapkan di perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, Mm-mm. strategi ini kurang karena kan antara pimpinan dan juga timnya itu tidak terlalu dekat gitu. Jadi yang lebih cocok itu strategi yang sebelumnya yang pedang terbalik itu. Butuh Baik, aturan. Kalau untuk di perusahaan besar dengan strategi ini sepertinya kurang. Tapi kalau untuk di UMKM dengan karyawannya masih sedikit, ini termasuk efektif. Terima kasih, Ibu. baik. Terima kasih. Jadi, sebetulnya kalau kita bicara tentang tidak efektif, tergantung ya situasinya. Kalau kita bicara di UMKM, UMKM pun tergantung, Mbak. Ketika UMKM itu konflik internalnya tinggi, itu juga tidak berhasil, Mbak. Karena banyak suara akan memperbesar konflik. Itu kalau katalisator. Tapi pada kondisi yang tadi, misalnya memang UMKM dia bisa lebih dekat seperti Mas Hendrik tadi. Ya, betul. Pada organisasi yang lebih kompleks seperti kantor dengan eh, budaya yang sangat hierarkis, betul dia tidak akan efektif. Karena di dalam budaya yang organisasi yang sudah hierarkis itu, setiap anggota atau karyawan di dalamnya itu sudah terbiasa untuk menerima berbagai macam instruksi, bukan untuk memberi ide, gitu ya. Jadi ini betul. Jadi artinya sebetulnya depend on pada situation seperti apa hal tersebut diterapkan. Paham? Kebayang? Intinya udah kebayang belum nih? Kalau belum kita harus ngulang-ngulang lagi nih. Kebayang Insya nggak? Allah, Ibu. Kebayang, Bu. Kebayang ya? Baik, Iya. kebayang. Ya, jadi ini bisa diterapkan di kantor, bisa diterapkan pada situasi interpersonal, bisa diterapkan pada lingkup komunitas dan seterusnya ya strategi ini. Intinya adalah yang berperan adalah komunikator. Baik, sekarang kita lanjut strategi kembar siam. Kalau kembar siam, bagaimana ini kelebihannya dan kekurangannya apa? Silahkan, ada yang mau merangkum atau yang punya pendapat, dipersilahkan. Siapa ada yang rasain nggak? Silahkan. Jadi saya ini sebetulnya lebih menjembatani pemahaman teman-teman gitu ya. Saya nggak perlu jelasin lagi karena Anda yang lebih paham dan juga lebih bisa situasional yang dijelaskan itu sesuai dengan kehidupan kalian semua. Silahkan, kelebihannya apa? Yang namanya kembar siam. Ayo, kelebihannya. Boleh kekurangannya dulu, boleh. Kelebihannya dulu, boleh. Kembar Ibu, siam. Mbak Sela. Silahkan, Mbak Sela. Biar ya, Mbak Sela. Silahkan, Mbak. untuk strategi kembar siam itu ya memang untuk seseorang itu merasa satu tujuan, satu kepentingan atau satu tim. Untuk kelebihannya itu mungkin membangun kebersamaannya. Jadi orang yang merasa satu tim itu jadi lebih kompak, terus motivasinya lebih kuat karena merasa punya tujuan bersama. Untuk kekurangannya itu memang butuh waktu membangun kepercayaan tim. Karena tidak bisa langsung berhasil karena emang butuh proses. Terus tidak selalu cocok juga untuk semua orang karena ada yang mudah merasa satu tim dan juga bisa menimbulkan ketergantungan tim, Bu. Begitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Udah dijawab dua-duanya ya. Ada yang mau nambahin? Atau ada yang tidak setuju? Artinya berarti kembar siam itu bisa saja dia tidak cocok. Pada situasi yang seperti apa dia nggak cocok? Ayo, situasi yang seperti apa yang membuat dia nggak cocok? Atau Izin Bu, situasi, ya, silakan. mungkin mungkin kalau dalam dunia pekerjaan kan Kira. eh, mungkin situasi yang nggak cocok itu perbedaan pendapat antara kedua pihak mungkin Bu. Oke, jadi kalau ada perbedaan pendapat, pasti nggak cocok dengan kembar siam. Karena kembar siam itu gimana? Karena kan kembar siam itu eh, konsep di mana dalam modul yang saya baca Ibu, maaf kalau kurang tepat, Mm-mm. di mana mereka itu tidak ada yang lebih dominan di antara dua pihak ini. Oke, terus mereka saling ketergantungan ya. Gantungan. Ya, kalau Iya. udah nggak suka ya nggak mungkin ketergantungan gitu ya, nggak cocok, konflik, nggak mungkin dia akan bisa berhasil ya. Nah, pertanyaan saya adalah situasi yang seperti apa yang membuat dia tidak cocok? Strategi ini tadi udah dijawab pada situasi antar pribadi. Tapi kalau dalam perusahaan, ya perusahaan yang seperti apa sih yang membuat ini nggak cocok? Misalnya adalah perusahaan-perusahaan yang memang skala besar, ya. Justru karena ketergantungan itu malah memperlambat proses kinerja yang lebih baik di dalam skala besar dan organisasi yang berkembang cepat gitu ya. Nggak cocok kalau pakai kembar siam. Atau pada perusahaan-perusahaan atau organisasi yang memang butuh kemandirian. Kan ada ya yang butuh inovasi, kemandirian tinggi. Nah, itu juga nggak cocok gitu. Atau juga di dalam satu pihak yang dua-duanya itu sama-sama tidak sepadan atau yang satu kompeten banget, yang satu nggak kompeten. Nah, itu juga nggak bisa berhasil ya. Atau lingkungan yang sangat kompetitif, dinamis, itu juga nggak akan berhasil gitu ya. Karena kembar siam sangat membutuhkan apa ya, tim itu yang kompak gitulah, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi sehingga ada kebergantungan di antara keduanya. Jadi artinya kembar siam itu tidak cocok ketika sebuah sistem itu membutuhkan orang yang bergerak cepat, bergerak sendiri, dia tapi tetap efektif meskipun nggak ada ketergantungan yang tinggi pada pihak lain, gitu ya. Baik, clear? Clear nggak nih, kembar siam? Ada dua syarat di teoretiknya, Clear, Bu. ada ketergantungan yang tinggi, dan tidak seorang pun yang lebih berkuasa, artinya setara. Ini ada contohnya ya, suami dan istri dan seterusnya. Oke, sekarang dunia khayal. Gimana nih dunia khayal nih? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa dunia khayal? Siapa? Enggak, silakan disimpulin. Jadi kalau dunia khayal dia apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya? Kekurangannya apa? Ini intinya komunikasinya nggak realistis ya kalau di dunia khayal ini. Gombal ya, Bu? Gombal gimana? Ayo, gimana ini Tuh. intinya? Kita lihat di sini ada contohnya nggak? Oke. Jadi untuk mendapatkan respon yang diinginkan, komunikator mengandalkan ilusi atau halayan pada perasaan. Perasaan itu siapa? Perasaannya sendiri ya. Jadi artinya di sini bisa dengan mengabaikan respon yang nggak diinginkan, dengan memberi penafsiran positif. Contoh, seorang pemuda mengabaikan isyarat penolakan cinta dari gadis yang disukainya dan terus memaksa untuk mendapatkan balasan cintanya, katanya ya. Nah, artinya dunia khayal tuh yang menghayal siapa? Ya dirinya sendiri. Berarti dia kelebihannya apa? Ada kelebihannya nggak? Apa nggak ada Izin kelebihannya? izin menjawab, Bu. Ya, silakan.
Kalau menurut saya ya dari yang tadi dibaca itu kelebihan dari strategi dunia hayal ini untuk Mas Ahmad. komunikatornya itu bisa membuat dia menjadi lebih gigih. Lebih gigih. Ya Lebih Bu, apa Mas? lebih Gigih? gigih. Oh gigih. Gigih itu tough gitu ya. Begitu. Maksudnya tough ya. Jadi saking toughnya dia nggak tahu malu gitu ya Mas. Saking Betul. toughnya kalau kita bicara cinta tadi ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau eh, menambahkan biar clear. Ini kan masih belum clear menurut saya nih dunia khayal. Kok dunia khayal tuh? Dunia khayal tuh yang kayak apa gitu? Boleh minta contoh konkret biar jelas. Izin menjawab, Ibu. Boleh, silakan. Kelebihan dari strategi dunia hayal ini tuh bisa meningkatkan semangat serta motivasi. Tetapi kekurangannya itu tidak realistis dan berpotensi mengecewakan kalau tidak sesuai kenyataan, Ibu. Baik. Jadi dia pakai ininya sendiri ya, berarti ya. Oke. Ada nggak yang itu kan kalau kita bicara contohnya yang di PPT itu kan cinta, kemudian dalam kehidupan pribadi dan memang sih kita kan bicara komunikasi antar pribadi ya, bicara tentang pribadi. Tapi coba kita tarik lebih luas lagi. Seandainya seorang pemimpin menggunakan di perusahaan, menggunakan strategi dunia khayal, gimana tuh? Bisa nggak? Atau gimana konteksnya kalau misalnya pemimpin itu menggunakan strategi dunia khayal? Kalian bisa kasih contoh? Izin, Bu. Silakan. Menurut saya itu fine-fine aja, Bu. Karena Mbak Safira, fine-fine aja tuh gimana? Kasih contoh, Mbak, kalau perusahaan. Misalnya pimpinannya gimana? pimpinannya bilang gini, kalau kita berhasil mendapatkan menyelesaikan proyek ini, bayangin deh kedepannya tuh kita bakalan ada dapat reward sebesar ini gitu, Bu. Jadi kan teman-teman karyawannya lain tuh pada termotivasi gitu, Bu. Termotivasi untuk melakukan hal itu gitu, lebih semangat lagi untuk mengerjakan proyeknya supaya dapat hal yang dikatakan sama atasannya itu, walaupun ya resikonya memang akan mengecewakan kalau nggak dapat, Bu. Tapi yang jelas karyawannya itu termotivasi. Gitu mungkin, Bu. Ya, baik. Ada lagi? Berarti sangat mungkin ya seorang pemimpin misalnya, bayangin nih proyek ini berapa ratus M, habis ini kalian nggak usah kerja keras, misalnya gitu ya. Saya kayak gitu. Rawan pemberontakan, Bu. Rawan Izin, Ibu. pemberontakan. Rawan pemberontakan. Izin Karena Bu. apa rawannya pemberontakan? Ya, silakan Mas Ahmad. Tadi siapa sih Mas Najmul atau Mas Ahmad? Halo Bu, Silakan. mohon maaf saya off cam. Oh ya. Jika strategi dunia hayal diterapkan di dunia perusahaan sih, itu boleh-boleh aja. Itu bisa menimbulkan energi positif untuk dirinya sendiri atau timnya. Bisa untuk berpikir lebih maju lagi demi keinginannya bisa terwujud, asalkan timnya itu mau bekerja keras juga untuk dirinya dan juga yang lain. Tetapi resiko yang diambil adalah nanti bisa menjadi bahan olok-olokan jika dunia khayalan itu tidak seperti yang dia inginkan. Kurang lebihnya seperti itu sih, Bu. Jika kurang bisa ditambah. Tambahin lagi. Ya, baik Mas. Lanjut, banyak nih yang rasain Mbak Citra. Mau nggak habis Mbak Citra siapa?
Mbak Novera. Izin Bu, Silakan. kalau menurut saya, mohon maaf ya Ibu sebelumnya tidak on cam karena sedang bekerja. Iya, boleh. Untuk itu, kalau menurut saya dalam strategi dunia hayal, Mm-mm. dalam suatu perusahaan itu menetapkan dalam bulan itu ada omset atau ada target dalam salesnya. Mm-mm. Nah, mungkin si atasan itu sendiri di dalam satu toko itu akan eh, memakai strategi ini untuk, ayo, gimana nih kita bisa sampai di target bulan ini. Nah, untuk itu kan jadi kalau misalnya si atasan ini ngasih tahu kalau misalnya kita achieve target itu, kita pasti akan mendapatkan insentif atau bonus. Oke, baik. Artinya dia Buat bisa ya. Ya, untuk timnya pasti kan akan lebih semangat lagi untuk mencapai target tersebut. Nah, itu positifnya sih, Bu. Cuman memang kalau untuk dampak negatifnya, kalau sampai nggak achieve, itu akan kecewa. Mengecewakan. Baik, terima kasih. Mbak Novera, kita dengerin Ya, dulu. izin Ibu. Ya, silakan. Barangkali ada Ibu, contoh lain. menurut saya, kalau strategi dunia hayal ini diterapkan di perusahaan atau di suatu lembaga, positifnya sih mungkin bagi komunikatornya yaitu pimpinan meningkatkan tingkat kepercayaan diri ya Bu. Dan untuk ke komunikannya atau stafnya mungkin memang bisa meningkatkan semangat awal-awalnya, tetapi bisa juga lama-kelamaan kan yang menjalani ini kebanyakan kan stafnya nih Bu. Kebanyakan stafnya. Nah, pimpinannya hanya bermodalkan rasa percaya diri itu, tetapi bebannya ada di stafnya. Jadi sehingga jika pekerjaan yang diberikan itu tidak sesuai hasilnya, yang disalahkan itu stafnya. Negatifnya gitu, Bu. Iya. Tetapi pimpinannya ya percaya diri aja kalau itu akan berhasil gitu, Bu. Sementara kan yang Burn out ya. mengerjakan itu tetap stafnya, iya. Tuh. Baik. Terima kasih Mbak Novera. Lanjut, Mas Arif. Pengen denger nih dari Mas Arif. Mas Arif, silakan. Ibu, Mm-mm. izin sebenarnya kalau saya agak berlawanan dengan teman-teman semuanya karena menurut saya kalau di pekerjaan apa ya Nggak bisa. yang imbalan itu kalau menurut saya lebih ke wortel tai Bu menurut saya Lebih apa Mas? Mas Arif, mohon maaf. lebih ke wortel beruntai Bu. Oh, enggak. Ini enggak disuruh milih, Mas. Tapi seandainya bisa enggak ini diterapkan di perusahaan? Kalau bisa, seperti apa? Itu. Oh kalau misalkan tidak ada Mm-mm. pilihan itu Iya. hanya strategi dunia ya sebenarnya Bisa bisa enggak diterapkan? Bisa. kalau menurut saya pribadi sebenarnya bisa tapi Oke. agak gimana ya? Ada efeknya. Gitu Bu. Ya, efek Jadi si negatif misalkan atau kayak si positif? atasannya itu efeknya negatif Ibu. Oke, negatif. Kalau Gimana menurut saya negatif? pribadi negatif karena kalau apa dasarnya aja udah strategi dunia hayal gitu. Jadi eh, misalkan si atasannya tuh ngasih apa ya ngasih instruksi yang sebenarnya itu nggak bisa dikerjain gitu. Maksudnya nggak bisa agak-agak apa ya agak mustahil gitu kayak misalkan kayak di pekerjaan saya, oh, kamu bikin roti sehari bikin 5.000 ya gitu. Nanti kalau 5.000 berhasil nanti kamu saya kasih mobil misalkan. Baik, eh berarti itu si menimbulkan apa, pekerja Mas? bakalan semangat nih, Kan menimbulkan dugaannya menimbulkan untuk si semangat, tapi di sisi karyawan berarti menimbulkan sinisme. dari sisi karyawannya ya Sinisme. betul itu. Ya, itu salah satunya Ya, berarti nggak selalu dia positif, tapi dia bisa sinisme. Ya, sinisme ya karyawan, ya dia mengimpi doang gitu ya. Nah, ya betul ya seperti itu itu ya. adalah salah satu efek negatif. Betul, Mas. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut, siapa yang belum ya? Yang udah tunjuk tangan. Oh ya, Mas Hendrik. Mas Hendrik sama Mbak Lutiatul. Tadi belum ya? Gimana Mas? Mau share? Sharing dulu sedikit, silakan. Ya Bu, izin pendapat Ibu.
Jadi kalau menurut yang saya tangkap Bu ya, kalau membaca materi ini tuh, kalau tadi kayaknya dari teman-teman itu pendapatnya itu seolah-olah komunikator ini berusaha membuat suatu khayalan terhadap oleh ininya, oleh komunikannya. Kalau misalnya saya, menurut saya itu yang saya tangkap itu Bu, eh, justru komunikatornya yang ngayal gitu istilahnya. Hmm. Kalau kalau Memberikan khayalan-khayalan hmm, tepatnya. jadi kalau Oke. misalnya ini perspektif saya Bu ya, Mm-mm. dan eh, sepertinya saya pernah ketemu orang yang seperti ini gitu Bu. Oke, Kalau gimana dari tuh kalau boleh perspektif di-share? ya, dari perspektif saya Bu, ini sebenarnya orangnya ini kayak apa ya? Saya bilang itu kayak eh, kurang tidak tidak peka sosial Bu menurut saya. Mm. Nah, jadi gini Bu. Jadi kan saya kan kerja di industri migas Bu, di proyek migas. Ini Mm. tepatnya ini waktu saya kerja di proyek di Papua ini Bu. Jadi Mm. gini Bu, sistem kerjanya saya itu waktu itu jadi intinya eh, orang ini dia ini perlu untuk menagih tanda tangan untuk bagian main kontraktor itu perlu menandatangani invoice Bu. Jadi Mm. eh, teman ini seperti tukang tagih lah gitu ya. Mm. Jadi Bu, pendapat saya justru orang yang menggunakan atau mampu menggunakan strategi ini justru di perusahaan itu bukan hanya boleh saja, tapi justru penting Bu di posisi tertentu. Mm. Posisi yang saya maksudkan itu adalah posisi-posisi yang contohnya itu yang sifatnya seperti penagih, Bu. Mm. Oke, Oke. jadi begini, kalau saya melihat kan Bu interaksinya teman ini ketika dia menagih itu, yang komunikannya itu sebenarnya udah menunjukkan sinyal-sinyal sosial yang komunikasi yang secara bahasa tubuh gitu, Bu. Bahasa tubuh yang tidak nyaman gitu, Bu. Sudah seperti kayak udah ntar lah, jangan ditagih-tagih terus gitu, Bu. Cuman Mm. orang ini tuh dia seperti nggak bisa menangkap sinyal itu gitu loh Bu. Jadi Mm. dia tagih tagih terus tagih terus tagih terus. Memang di satu sisi memang ya jadinya kurang enak gitu kan Bu yang komunikannya. Tapi resultnya hasilnya itu penagihan itu memang rate-nya itu yang diselesaikan itu sangat tinggi ketika dikerjakan oleh orang ini gitu loh. Banyak yang langsung selesai invoice-nya gitu Bu. Jadi menurut Berarti saya ada efek-efek positif kan? iya justru Ya, positif Bu. Justru betul. positif. Ah, Artinya apa itu sebetulnya? Efeknya jadi apa? Meningkatkan, meningkatkan produktivitas Bu menurut saya. meningkatkan motivasi. Ya, sepertinya itu kan, Motivasi. ya Oh, gini Bu, motivasi. mungkin Motivasi kalau orang menurut saya untuk Bu ya, kemudian justru dia didorong kan secara nggak langsung dia akan didorong terus gitu ya. Mau nggak ya, mau kan iya, iya, lama-lama Bu. dia akan ya kebawa oleh dorongan itu sendiri gitu. Iya, 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 Bu. betul ya, betul sekali. Jadi artinya begini, ketika kita bicara dunia hayal, strategi itu bisa diterapkan di perusahaan dan dia bisa memberi efek nyata positif dan negatif kalau saya lihat dari contoh-contoh Mbak-Mbak dan Mas-Mas tadi. Artinya bisa dong dia pada beberapa konteks praktik komunikasi organisasi tertentu dalam dunia pekerjaan, dia dimunculkan sengaja. Tadi misalnya di pernyataan dari Mas Hendrik atau pernyataan juga dari teman-teman itu sengaja Bu ditanamin, sengaja dibangun. Itu kan sebetulnya juga diterapkan di dunia-dunia employer branding, Mas. Itu juga diterapin karena apa? Karena kita menanamkan slogan-slogan inspiratif itu juga perlu gitu ya. Juga tujuannya adalah supaya mendorong inovasi, membangun harapan karena karyawan itu juga ada harapan-harapan. Ramai sekali. Sebentar. Ya, ramai sekali. Baik. Ya, jadi artinya benar kalau kita bicara tentang apa yang dinyatakan oleh Mas Hendrik tadi itu bisa memang sengaja ya, ternyata berhasil kan, berhasil dalam dunia tagih menagih tadi gitu ya. Bahkan dalam dunia branding dia juga kita kan udah bener ya,
kita udah sering lihat juga dia menanamkan harapan-harapan. Bahkan kadang di bentuk-bentuk storytelling itu kan juga ya. Jadi itu juga bisa ditanamkan dalam strategi dunia khayal. Nah, itu pada level organisasi. Pada level antar pribadi itu juga sering. Anda kan juga misalnya sama pacar nih, yang kita tuh pasti nanti selamanya deh hidup berdua gitu. Itu kan sebenarnya dunia khayal. Masa sih hidup berdua sih? Emang kadang-kadang kalau lagi cinta gitu ya Mas Hendrik ya. Jadi apa? Dua-duanya serasa dunia milik berdua, yang lain numpang ya. Itu kadang terjadi ya, khayalan-khayalan itu kadang digunakan. Ada juga ketika kita kalau levelnya antar pribadi pada saat kita PDKT, kita untuk membangun emosional secara cepat gitu lah. Pokoknya yang ada di hati kamu tuh cuman aku ada di hati kamu ada di hatiku. Nah, persahabatan juga, kadang orang tua pun juga. Orang tua kadang kan menanamkan ya, kamu itu kalau nurut sama ayah dan bunda, hidupmu akan sempurna. Kadang-kadang gitu juga kan, walaupun kita nggak tahu juga kan kita ke depan seperti apa. Nah, itu dalam konteks antar pribadi. Jadi, sebetulnya apakah strategi akan menjadi masalah? Bisa bermasalah ketika janji yang dilakukan tidak diikuti tindakan. Berarti itu hanya manipulasi aja. Atau ketika ekspektasi kita terlalu tinggi. Atau misalnya apa yang diucapkan bertentangan. Dan manipulasi-manipulasi emosional lainnya. Sehingga menimbulkan tadi kekecewaan, sinisme, mungkin pemberontakan gitu ya. Dan mungkin juga pemutusan hubungan, nggak percaya. Ada yang stres, burnout, kemudian ada juga yang bias dan seterusnya. Nah, itu efeknya. Jadi semuanya nggak ada yang salah, hanya konteksnya masing-masing berbeda. Nah, konteks inilah yang penting untuk jawaban ujian kalau ada ujian ya. Jadi konteksnya apa dulu nih? Kalau konteksnya keliru, menerapkannya keliru ya nanti jadi keliru. Baik, saya rasa jelas ya. Kira-kira ada yang pengen ditanyakan nggak? Nah, ini contohnya. Nah, kebetulan pas selesai. Baik, kira-kira ada yang pengen ditanyakan? Silakan. Masih ada yang mengganjal? Jelas? Jelas clear ya? Dan alhamdulillah tadi menurut saya contohnya beragam, terutama ternyata Mbak-mbak dan Mas-mas ngalamin sendiri di lingkungannya ya. Hal tersebut itu sangat bagus sekali tadi contoh-contohnya. Kalau di PPT itu contohnya relatif hanya dangkal ya. Dan kadang di PPT dibayanginya susah kayak apa sih. Tapi begitu kita diskusikan begini, kita akan lebih jelas ya. Lebih jelas bahwa sebetulnya kita juga pernah ngalami, tapi kita bisa memberikan kelebihan dan kelemahannya. Kita bisa melihat mana yang paling efektif, mana yang tidak. Sebetulnya tujuannya adalah menjadi komunikator yang tepat untuk komunikasinya. Itu yang paling penting ya hasilnya. Artinya hasil apa yang akan dituju oleh komunikator, strategi itulah yang akan ditentukan, yang akan ditempuh oleh si komunikator tersebut. Baik, saya rasa cukup jelas. Masih ada yang pengen ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Nanti insya Allah di minggu kelima itu kita akan ada tugas ya. Saya bilang dulu nih, kita walaupun masih minggu ketiga, tapi saya bilang dulu nanti minggu kelima itu akan ada tugas. Nanti akan saya beritahu kalau bisa di minggu keempat mungkin ya kita sudah berikan awal supaya, tapi di share-nya tentunya di bagian tugas di minggu kelima, tapi saya akan berikan patokannya di minggu keempat supaya kebayang, gitu ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya, ini hari libur Anda ya, hari Minggu ya. Nih saya mohon maaf nih, harusnya mengambil hari Minggu ya. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa absen, ketua kelas masing-masing absennya. Kemarin ada yang masuk di absensi yang lain, jadi saya liar juga nyarinya ya. Kemarin nama ini kok nggak ada, tapi akhirnya saya selidiki dari kelas per kelas, akhirnya ketemu ya. Jadi ternyata ngikut di absensi yang lain. Jadi kalau bisa absennya dari masing-masing ketua kelas ya, supaya tidak tertukar posisinya. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat sore, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Kasih Bu. sama-sama.